wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Gizi Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini kami akan membuat video pelatihan terkait higien sanitasi penjamah makanan di rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Putri Nupitasari. Saya Anissa Rika Almaida. Saya Desi Ramadhani. Saya Mutiara Rohmah. Saya Sania Salsabila. Selamat menyaksikan. Pelayanan gizi di rumah sakit merupakan pelayanan yang mendukung upaya penyembuhan pasien dalam waktu yang sesingkatnya. Salah satunya yaitu penyelenggaraan makanan yang bersifat higienis, aman, dan sehat. Penanganan makanan yang tidak tepat akan menyebabkan penyakit bawaan, di mana hal ini disebabkan oleh penjamah makanan di rumah sakit. Penjamah makanan sebagai salah satu kontributor terjadinya kontaminasi makanan, sehingga penjamah makanan menjadi peran pentingnya dalam upaya melindungi kesehatan pasien di rumah sakit dari penyakit akibat kontaminasi makanan yang disajikan. Untuk terlaksananya higien dan sanitasi tenaga pengolah makanan atau penjamah makanan di rumah sakit, maka perlu diadakan pengecekan kesehatan dan penerapan penggunaan APD yang sesuai standar dan undang-undang. Karena tidak semua rumah sakit menerapkan penggunaan APD bagi penjamah makanan yang sesuai dengan standar dan undang-undang. Akan tetapi, kualitas kesehatan penjamah makanan tentu terjamin karena pengecekan kesehatan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Biasanya terdapat faktor mengapa penjamah makanan tidak menerapkan APD sesuai standar atau undang-undang. Faktor tersebut disebabkan karena faktor pendidikan. Oleh karena itu, penjamah makanan di rumah sakit harus diberikan pelatihan dan pendidikan supaya terbiasa menerapkan penggunaan APD yang sesuai standar dan undang-undang. Berikut beberapa APD yang harus digunakan pada saat memasuki ruang instalasi gizi atau ruang pengolahan makanan untuk pasien di rumah sakit. Yang pertama yaitu pelindung kepala. Baik laki-laki maupun perempuan yang berhijab ataupun tidak berhijab memang sebaiknya menggunakan pelindung kepala supaya makanan lebih aman. Karena pada bagian kepala, terutama rambut, terdapat mikroorganisme sehingga diharuskan selalu bersih. Dan yang kedua yaitu ada masker. Penggunaan masker di area pengolahan memang sangat dianjurkan karena untuk menghindari percikan droplet saat berbicara, batuk maupun bersin, sehingga makanan yang akan diberikan kepada pasien bebas akan kontaminasi atau virus. Masker yang digunakan adalah masker medis, masker yang tidak boleh digunakan dalam waktu sehari. Masker harus diganti setiap 4-5 jam sekali dalam waktu sehari. Celmek atau apron. Penggunaan apron untuk menghindari percikan masakan ke pakaian dan menghindari bakteri dari pakaian ke masakan. Namun biasanya penjamah disediakan pakaian khusus untuk mengolah makanan di rumah sakit. Yang selanjutnya sarung tangan. Penggunaan sarung tangan sangat diwajibkan karena telapak tangan merupakan bagian yang paling sering kontak dengan bahan pangan, sehingga harus selalu dijaga kebersihannya. Pemakaian sarung tangan juga harus diganti untuk setiap bahan pangan yang dipegang oleh penjamah. Yang terakhir, sepatu atau pelindung kaki. Penggunaan pelindung kaki atau sepatu memang dianjurkan karena untuk menghindari kaki dari hal-hal yang berbahaya. Pelindung kaki yang disarankan yaitu sendal atau sepatu yang tertutup pada bagian jari-jari seperti sendal kodok. Namun, belum semua rumah sakit bisa menyediakan alat pelindung kaki, sehingga bisa saja penjamah membawa dari rumah. Sebagai penjamah makanan di rumah sakit, alangkah baiknya melaksanakan dan menerapkan SOP yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan juga untuk menghindari atau mengurangi kontaminasi pada makanan. APD yang sudah disebutkan pada sebelumnya tadi dipakai atau digunakan pada saat memasuki ruangan instalasi gizi atau ruangan pengelolaan dan pengolahan makanan di rumah sakit. Penjamah tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan atau pernak-pernik saat memasuki instalasi gizi. Sebelum memasuki instalasi gizi, penjamah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir karena ruangan tersebut merupakan ruangan yang steril. Berikut cara mencuci tangan yang benar.
Selain itu, penjamah makanan juga harus memperhatikan sanitasi di lingkungan sekitar instalasi. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti tempat mencuci tangan, tempat sampah, kamar mandi, tempat pengelolaan dan pembuatan makanan, peralatan memasak, wadah makanan, jendela pintu ventilasi ruangan instalasi, serta pembagian ruangan. Terima kasih sudah menyaksikan video pelatihan higien dan sanitasi penjamah makanan di rumah sakit. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.